نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan semoga diberkahi waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang kita rasa kita adalah pemiliknya, dari orang-orang yang berada di dekat kita atau di sekeliling kita, atau barang-barang yang ada di sekitar kita, sejatinya seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya adalah titipan dari Allah Jalla Jalla. Bahkan tidak hanya orang-orang atau barang-barang yang ada di sekitar kita saja. Segala apa-apa yang ada di atas bumi ini atau yang ada di alam semesta ini, seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semuanya datang dari Allah Jalla Jalla. Semua dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan hal ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan berkali-kali di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan berkali-kali sebagai pengingat buat kita. Tentunya agar kita semakin sadar bahwa segala apa yang kita cicipi, segala apa yang kita nikmati di atas muka bumi ini, seluruhnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berikan itu semua kepada kita. Di antara ayat yang menjelaskan tentang itu, yang pertama adalah dalam surah An-Nisa ayat yang ke-131. Allah mengatakan: "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh." Dan milik Allah lah segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini dan seluruh apa yang ada di langit sana. Semua milik Allah Jalla Jalla, tanpa terkecuali, tidak ada pengecualian sedikit pun. Kemudian di ayat yang kedua dalam surah Al-Jathiyah ayat yang ke-13, Allah juga mengatakan: وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan bagi manusia, bagi hamba-hambanya, apa-apa yang ada di bumi dan apa-apa yang ada di langit. Jadi setiap kemudahan yang kita rasakan dalam kehidupan ini, dalam pekerjaan yang kita geluti, dalam soal apapun itu, seluruhnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada kemudahan tersebut, kita tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Kemudian ayat yang ketiga dalam surah An-Nahl ayat yang ke-53, Allah mengatakan: "Fama bikum min
ni'matin fa minallah. Tidak ada satu nikmat yang kita dapatkan, yang kita cicipi, yang kita rasakan di dunia ini kecuali semua merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lebih jelas lagi Allah tegaskan dalam surah An-Nur ayat yang ke-33. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada para majikan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghadiahkan harta yang Allah titipkan kepada mereka untuk budak-budak mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa atuhum min malillahi alladhi atakum bih. Wahai para majikan, kata Allah Jalla Jalaluhu, berikanlah hadiah dari harta yang Allah titipkan kepada kalian. Kepada siapa? Kepada budak-budak kalian. Lebih jelas lagi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menisbatkan, menyandarkan harta tersebut kepada zatnya Subhanahu wa ta'ala. Karena memang itu sejatinya, itu faktanya. Semua harta yang dimiliki oleh orang-orang kaya, yang dilapangkan hartanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau orang-orang yang dilapangkan barang-barang mewah atau mungkin yang tidak mewah, semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu semua titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada keterangan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lillahi ma akhadha wa lillahi ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu li ajal musamma. Segala sesuatu yang diambil dari kita, entah itu dari anggota keluarga kita, entah itu dari barang yang kita miliki kemudian hilang, atau dari apapun itu semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi ma'afad. Setiap yang diambil adalah milik Allah Jalla Jalaluhu. Walillahi ma'afad. Dan setiap yang Allah berikan adalah milik Allah. Apa yang Allah ambil dari kita milik Allah. Apa yang Allah berikan kepada kita milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan segala sesuatu itu ada waktunya. Kapan kita akan diberikan anugerah tersebut dan kapan Allah akan mengambil nikmat tersebut miliknya dari kita. Semua ada waktunya. Oleh karena itu semua milik Allah. Tidak ada sikap yang bisa kita berikan kecuali dua sikap saja. Kata Nabi SAW, "Faltahtasib wal tasbir." Kita hanya bisa mengharapkan pahala, kita hanya bisa bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua ketentuan itu sudah diatur oleh Allah Jalla Jalaluhu. Allah ingin mengambil miliknya dan Allah ingin menganugerahkan, memberikan miliknya kepada kita untuk dititipkan. Kemudian juga dalam satu riwayat, ketika datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini menunjukkan bisa saja Arab Badui lebih sadar, lebih mengerti daripada kita, lebih menyadari bahwa harta yang ada pada seseorang itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika datanglah Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikan zakat untuk kaum muslimin, kemudian Arab Badui ini menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad." Ya, dipanggil dengan namanya langsung, kemudian dengan suara yang lantang. Para sahabat yang berada di sekitar tempat tersebut, yang ada di momen tersebut, mereka sudah tidak bisa menahan amarah mereka karena Arab Badui tidak beradab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipanggil dengan namanya langsung, kemudian dengan mengangkat suaranya. Apa yang diminta oleh para Arab Badui ini mengatakan, "Ya Muhammad, a'tini min malillahi alladhi atakum bih." Wahai Muhammad, berikanlah harta yang Allah titipkan kepadamu untukku. Maka tidak hanya itu saja yang dilakukan Arab Badui ini. Arab Badui ini sambil menarik jubahnya Rasulullah SAW sampai membekaskan luka di badan Rasulullah SAW. Tapi karena Nabi memahami, Nabi tahu apa yang disampaikan oleh Arab Badui ini benar, Nabi SAW hanya bisa tersenyum.
Dan Nabi sangat bangga dengan kesadaran yang dimiliki oleh Abu ini, sadar bahwa harta yang dimiliki oleh Nabi SAW, harta yang dibagikan oleh Nabi SAW di saat itu adalah harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai ma'asyur muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Arab Badui ini yang jauh dari tarbiyah Nabi SAW, yang jauh dari pendidikan saat itu, lebih paham daripada kita bahwa seluruh harta yang ada pada seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyur muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dua pelajaran penting yang bisa diambil oleh seorang mukmin dari ayat-ayat kemudian hadis-hadis Nabi SAW yang kita bacakan tadi. Ketika seorang muslim sadar, mengerti dan mengetahui bahwa semua yang ada di sekitarnya, entah itu dari keluarga atau barang-barang kepemilikan, merupakan titipan Allah atau seluruhnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seorang mukmin sangat-sangat tidak boleh merasa pantas untuk berlaku sombong kepada siapapun. Karena sangat tidak pantas ketika seorang muslim, seorang mukmin, di saat dia menyadari bahwa apa yang ada pada dirinya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia menyombongkan diri atas itu. Zat yang pantas, zat yang satu-satunya pantas untuk bersikap sombong itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena Nabi SAW mengatakan, ketika ada seorang hamba bersikap sombong, maka sejatinya dia telah merenggut jubah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pakaian Allah Jalla Jalla, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pantas untuk mengadabnya, pantas untuk murka kepadanya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis kursi, al-kibriya'u ridai, sesungguhnya sifat kesombongan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah jubahku, adalah pakaianku. Wa man yunazi'uni minni 'adzabtu, barang siapa yang mengambil pakaianku ini dariku, maka aku akan mengadabnya. Yang pertama, orang tersebut tidak pantas berlaku sombong karena tidak ada yang dia miliki. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengadabnya karena merenggut pakaian yang pantas dimiliki oleh, yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyurul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa seringnya diri ini bersikap sombong dalam sesuatu yang tidak pantas untuk disombongkan. Betapa seringnya diri ini membanggakan sesuatu yang seharusnya lebih pantas untuk disyukuri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan betapa seringnya diri ini lupa dan tidak sadar bahwa apa-apa yang ada pada dirinya itu semua adalah milik Allah dan semata-mata titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran yang kedua adalah ketika seorang mukmin tahu bahwa itu semua adalah titipan Allah, milik Allah Jalla Jalla seluruhnya, maka dia akan mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggantungkan seluruh amal yang dia dapatkan kepada Allah Jalla Jalla. Dia akan mudah bersyukur. Kemudian yang kedua, dia akan mudah bersabar. Karena dia tahu segala sesuatu yang dia dapatkan datang dari Allah, maka dia akan mudah bersyukur kepada Allah Jalla Jalla. Yang kedua, di saat dia merasa diambil darinya sesuatu, dia akan mudah bersabar karena dia tahu yang mengambil itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah dua sikap seorang mukmin ketika mendapatkan kenikmatan dan ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua untuk bisa menyadari seluruh pemberian yang Allah berikan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita dengan kesadaran ini untuk tidak berlaku sombong dan selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim.